Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan nikmat pada kita semua. Pada malam hari ini kita dapat kembali bersilaturahim, talabul ilmi, dan berdiskusi dalam forum halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMA, Indonesia Muslim Association in Hong Kong. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan semangat pada kita semua untuk tetap istiqomah melaksanakan aktivitas ini, karena kita selalu setiap Jumat malam kita diskusikan berbagai hal, topik-topik yang menarik, baik itu sirah, tafsir, dan berbagai hal-hal untuk dalam rangka meningkatkan pengetahuan keislaman kita, menguatkan keimanan kita, dan memperbaiki amalan-amalan kita yang barangkali selama ini kita melakukan sesuatu yang kurang pas, dan juga kita juga dengan ilmu yang banyak ini, dengan ilmu yang selalu kita diskusikan ini, kita juga bisa lebih memahami apabila terjadi perbedaan-perbedaan dalam pandangan-pandangan di dalam dunia Islam. Semoga apa yang kita niatkan dalam rangka silaturahim dan talabul ilmi ini, walaupun dilaksanakan secara online, yang melalui Zoom dan juga melalui live streaming di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, ini bisa tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat, semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Iwan fillah rahimakumullah, dan juga para pemirsa yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang mungkin luput dari, atau mungkin selama ini tidak kita sadari gitu ya, mengenai hal dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Kadang-kadang kita hal yang remeh-temeh, tapi itu adalah sesuatu yang prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini kita akan simak, akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Husnul Muttaqin, yang sudah mempersiapkan materinya dari seminggu yang lalu, dan sudah akan ditayangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, dan semakin menguatkan keimanan dan keislaman kita. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga berkat surat Al-Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ala hadiniya wa niyatan sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya serahkan pada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Ustaz Abu Daud. Terima kasih Pak Adi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Zoom maupun di mana? Di Facebook. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semua bisa bergabung kembali, sharing-sharing, ngobrol, diskusi berkaitan dengan tema-tema keislaman. Maka ini tidak mungkin terjadi tanpa izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan. Wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berterima kasih kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan berterima kasih kepada sesama manusia sebagai syarat kita, salah satu syarat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, para ulama, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang melestarikan sunnah Rasulullah SAW, menegakkannya, melaksanakannya, memperjuangkannya, membelanya. Semoga kita semua menjadi bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, ikhwani fillah, yarhamukumullah. Ada Pak Adi, ada Pak Didi, ada Ustaz Fajar, ada Pak Hartato. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita membahas tentang al-ma'lum minad din bid-darurah. Ya, sebenarnya pembahasan masalah ini tuh simple sebenarnya. Masih loading Ustaz? Belum keluar nih, masih loading aja. Pak Adi doang, apa yang lain juga? Loading juga. Semuanya saya. Ada apa gerangan? Diulang. Al-ma'lum minad din. Coba kita tes. Kalau ini kelihatan? Kelihatan. Cocok. Oke. Mungkin nggak bisa ini slideshow kali. Tes. Nah, iya, slideshow-nya nggak berhasil, Tat. Dimatiin slideshow-nya. Nggak bisa ya? Kuat kayaknya. Ya, slideshow-nya nggak bisa. Kayak tadi aja. Ngantuk ini laptopnya kali ya? Yes. Memang harus beli MacBook 2025 ini. Harus beli MacBook Pro. Kalau begini, kok belum ya? Kalau begini kelihatan nggak tulisannya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Gedein aja lagi. Gedein itu 100, coba. Ya, masih oke lah. Masih oke. Pas. Cukup ya? Cukup lah. Baik. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang al-ma'lum minad din bid-darurah, ya, hal dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim itu, insyaallah pembahasannya sedikit, nggak terlalu banyak, simple ya. ما من شيء من العلم إلا وله الضروريات أو المعلوم بالضرورة التي يعرفها جميع المشتغلين بها. جميع المشتغلين بها. Seluruh disiplin ilmu memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar yang harus diketahui oleh orang yang berkecimpung di dalamnya. Nah, ini untuk memulai. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang belajar ilmu nahu, yang berkecimpung dalam bahasa Arab, impossible dia itu disebut sebagai orang yang mengetahui nahu kalau dia nggak ngerti bahwasanya fa'il itu marfu. Kemudian subjek dalam bahasa Arab itu harokat utamanya adalah marfu, ya, rofa. Kemudian misalkan harokat dasar dari maf'ul bih itu adalah nasab atau fathah. Tidak mungkin dia disebut sebagai ahli bahasa Arab, sebagai ahli nahu kalau dia nggak ngerti itu. Begitu juga misalkan ahli ini ya, matematika ya misalkan.
Kalau dia nggak ngerti perkalian 1 sampai 10 misalkan, 1 kali 1 berapa, 5 kali 5 berapa. Jadi ada standar minimal yang mengharuskan yang menjadikan seseorang itu disifati dengan sifat keahlian tertentu tersebut. Kira-kira begitu. Maka begitu juga dengan Islam ya. Seseorang itu tidak mungkin disebut muslim kalau dia tidak memiliki standar dasar ini, kira-kira begitu. Jadi standar minimal, kalau kata Pak Didi itu minimum requirement ya, of being a Muslim. Jadi tidak mungkin seseorang itu disebut muslim ya. Jadi tidak bisa seseorang itu disebut muslim kalau dia tidak memiliki pemahaman dasar tersebut. Dia nggak tahu misalkan pemahaman dasar yang masuk pada kategori al-ma'lum min ad-din bid-darurah yang harus diketahui oleh setiap orang yang mengatakan yang mendeklarasikan dirinya, yang mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Kira-kira begitu. Kemudian apa itu al-ma'lum min ad-din bid-darurah? Al-ma'lum min ad-din bid-darurah yaitu pengetahuan atau pemahaman dasar seorang muslim tentang hukum-hukum dasar agama Islam tanpa harus menggunakan dalil. Tanpa harus menggunakan dalil itu maksudnya tanpa harus mendiskusikan dalil tertentu ya secara mendalam dan detail gitu, nggak perlu ya. Misalkan kita seorang muslim ditanya, Allah itu ada nggak? Ya, pastinya dia akan jawab ada gitu. Tanpa harus qala Allah Ta'ala fi kitabil karim yaqulu Rasul SAW, tanpa harus seperti itu. Jadi kalau ditanya Allah itu ada, nggak ada. Ketika dia bilang Allah nggak ada, berarti dia bukan muslim. Kira-kira begitu. Atau dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Ini sebagai contoh. Maka al-ma'lum min ad-din bid-darurah wal ma'lumat ad-diniyah allati yashtariku fiha 'alim wa 'ammatul muslimin. Jadi alim ulama pun ya, atau alim ulama dan awamnya kaum muslimin itu semuanya mengetahui hal ini. Jadi harus tahu, gitu. Nggak boleh tidak tahu, karena kalau tidak tahu tidak disebut sebagai muslim. Kemudian al-ahkam atau al-ahkam ad-diniyah al-asasiyah allati la hajat ila at-tadlil fi fahmihi. Ya, yaitu hukum-hukum dasar Islam ya, yang nggak membutuhkan dalil untuk mengetahuinya. Ya, tidak membutuhkan dalil itu maksudnya nggak perlu membawa dalil kemudian dikupas gitu ya. Jadi kalau ditanya saya langsung, orang tuh direct langsung paham gitu. Oh ya, ini maksudnya begitu. Allah ada. Rasulullah nabi terakhir bukan? Iya. Kalau dia bilang bukan, bukan muslim. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Kemudian juga disebut ya, ma la yas'ul muslimu jahlu. Ma la yumkinu an yu'raf al-islamu illa bihi. Pemahaman dasar agama yang harus diketahui seorang muslim. Tidak mungkin seseorang mengetahui Islam tanpanya. Seseorang tidak disebut muslim jika tidak mengetahui hal tersebut. Apa saja kemudian selanjutnya apa saja yang dimaksud dengan apa saja yang masuk pada kategori al-umur ad-diniyah al-ma'lumah bid-darurah yang harus diketahui seorang muslim, misalkan tauhid ya, tauhidullah. Sebagai contoh wujud Allah. Faqul insan ya'lamu bid-darurah anna Allah mawjud, wujuduhu haqq. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Mawjud ya. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, mentauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah itu Maha memberi rezeki, kemudian Maha menghidupkan, Maha mematikan dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan bumi dan isinya. Itu seorang muslim itu harus tahu ya, berkaitan dengan tauhidillah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, syariat-syariatnya, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah nabi terakhir. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu kalau ada orang yang tidak mengetahui itu ya berarti dia bukan muslim. Kalau dia nggak tahu Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka dia bukan muslim. Atau dia mengatakan Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, ya bukan muslim. Kira-kira begitu. Maka apabila seseorang tidak mengetahui hal ini, maka dia bukan masuk pada kategori orang Islam. Artinya kalau dia menganggap dirinya muslim, maka dia harus tahu akan hal ini. Kemudian wujudul ghaibiyat ya, adanya makhluk-makhluk Allah yang gaib bagi manusia ya, malaikat, iblis, jin, surga, neraka, ya, kehidupan setelah mati dan seterusnya. Nah, ini semua harus diyakini, harus diketahui bahwasanya makhluk-makhluk itu ada. Kemudian kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ya, dilarang membunuh, kemudian pengharaman zina, pengharaman haramnya kezaliman,
Itu semua adalah al-ma'lum minad din bid-darurah. Maka seseorang harus tahu bahwasanya sholat itu wajib. Apakah dia harus tahu misalkan ruku itu proses, apakah misalkan doa ruku itu hanya satu atau misalkan ada berapa? Oh, nanti kita bahas dalil dari sini. Nah, itu enggak perlu ya. Itu ranahnya ulama ya. Ranahnya orang-orang yang berkecimpung dalam masalah agama lebih dalam gitu. Jadi artinya itu bukan hal-hal yang masuk pada kategori yang harus diketahui oleh seorang muslim, setiap muslim ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki kategori yang harus mengetahui hal itu. Sementara wajibnya sholat, mengerjakan sholat, misalkan sholat zuhur 4 rakaat ya harus tahu. Sholat maghrib 3 rakaat ya harus tahu. Sholat subuh 2 rakaat ya harus tahu. Kira-kira begitu. Kemudian begitu juga misalkan waktu sholatnya. Ya, waktu sholat malah nggak tahu waktu sholat gimana gitu ya. Kemudian begitu juga kewajiban zakat. Kemudian sholat itu lima kali sehari. Ya dia harus tahu. Gitu. Kemudian tidak boleh membunuh orang. Kemudian tidak boleh berbuat zolim. Kemudian selanjutnya misalkan tidak boleh berbuat bahwasanya zina itu haram. Nah ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan ini umum ya, hal-hal yang berkaitan dengan al-umur ad-diniyah al-ma'lumah bid-darurah yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang seorang muslim itu tidak disebut muslim apabila dia tidak mengetahui hal-hal berikut yang kita sebut tadi. Kira-kira begitu Pak Adi? Ini beneran singkat ini Pak Adi. Mungkin selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan gamblang ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan. Selanjutnya mungkin kita diskusi dan tanya jawab. Monggo Pak Adi. Jadi ini hal dasar itu artinya orang awam pun sudah paham ini gitu ya. Harus paham, betul. Tinggal nanti bagaimana caranya itu beda lagi. Ya, jadi istilahnya bagaimana caranya prosesi secara detail itu kan perlu dalil, kemudian apa namanya perlu pembahasan dalil dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Iya. Cuma tadi yang depan ada terjemahannya, ini malah nggak ada terjemahannya nih Tat. Tadi nggak sempat nerjemahin, malas buat page baru ini apa? Jadi mungkin bisa diulang di yang pertama tadi apa nih Tat? Yang pertama misalkan tauhid ya, yang berkaitan dengan tauhidullah ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu kan orang harus tahu gitu. Kalau mereka nggak tahu itu ya berarti bukan muslim, kira-kira gitu. Kemudian juga yang kedua tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apa namanya tasdik itu membenarkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu siapa, misalkan dia nggak tahu ya kan repot ya. Berarti dia bukan muslim. Kira-kira begitu, simpel aja. Dia nggak tahu siapa Nabi Muhammad, berarti dia bukan muslim, gitu aja. Atau misalkan dia meyakini Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, ya bukan muslim. Kira-kira gitu, Pak. Yang ketiga misalkan wujudul ghaibiyat. Bahwasanya ada makhluk-makhluk gaib di muka bumi ini ya. Di alam jagat raya ini. Allah menciptakan malaikat. Ada malaikat, ada iblis. Kemudian misalkan berapa jumlah malaikat, berapa ini, itu kan nggak perlu tahu gitu. Mengetahui malaikat itu makhluk Allah, kemudian iblis juga makhluk Allah, iblis itu menggoda manusia, jin juga demikian, misalkan. Kemudian ada surga, ada neraka, kemudian ada kehidupan setelah mati. Nah, itu kan al-ma'lum minad din bid-darurah. Ini harus diketahui oleh seorang muslim. Bahwasanya kita semua akan mati, ada nikmat kubur, ada azab kubur, dan seterusnya itu kan harus diketahui. Kemudian bagaimana, apakah azab kubur itu, misalkan apakah nikmat kubur itu hanya jasadnya saja, ataukah jasad dan ruh, itu kan nggak harus tahu gitu. Itu bukan ranahnya orang awam, bukan ranahnya maklum bid-darurah, enggak. Itu perlu dalil kalau itu. Perlu membahas dalil, apakah dalilnya sahih, apakah tidak, bagaimana pemahamannya, bagaimana penafsirannya, dan seterusnya. Kemudian misalkan wujubus shalah, ya, wajibnya sholat. Itu kan harus tahu. Ya. Sholat misalkan 5 waktu, ya harus tahu. Masa nggak tahu sholat 5 waktu? Gitu. Misalkan bilang sholat 3 waktu dalam sehari semalam, ya salah. Berarti dia bukan muslim, kira-kira gitu. Kemudian misalkan dia bilang apa namanya sholat zuhur 2 rakaat, ya piye? Ya. Sholat zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan kewajiban puasa misalkan.
puasa Ramadan itu wajib, ya. Siam Ramadan maksudnya. Itu wajib. Ada yang meyakini, ada yang tidak tahu bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Ya. Bahkan mungkin dia nggak ngelaksanain, dia nggak tahu gitu sama sekali, nggak tahu. Emang ada orang puasa ya? Emang ada ya puasa bulan Ramadan misalkan. Nah, itu, maka dia masuk pada kategori ya bukan orang Muslim gitu. Masa puasa nggak tahu? Kira-kira gitu. Begitu juga dengan kewajiban zakat. Maka dia kalau mau disebut seorang Muslim, dia harus tahu itu. Ya misalkan kayak teman-teman kita yang mu'alaf gitu ya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengetahui wujudnya Allah, kemudian Nabi Muhammad Nabi terakhir, kemudian sholat itu wajib. Jadi kira-kira begitu. Maka ini disebut al-ma'lum minad din bid-darurah. Ya, harus diketahui gitu. Enggak peduli apakah dia awam atau apalagi alim ulama gitu ya. Apalagi orang-orang berpendidikan misalkan, maka harus tahu. Kemudian hermatul qatl, nggak boleh membunuh, nggak boleh zolim, ini kan umum ya. Kemudian zina, haram hukumnya, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengambil hak milik orang lain. Bahkan non muslim pun kalau ditanya mereka bilang begitu. Membunuh orang itu gimana Pak? Ya nggak boleh lah. Bahkan orang-orang Arab zaman dulu, kafir Quraisy itu, mereka kalau ditanya tentang Allah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang ya Allah gitu. Allah. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Gitu. Jadi mereka tahu. Siapa yang menghidupi? Ya Allah. Tapi ya begitu. Mereka di sisi lain apa namanya? Mereka menjadikan patung-patung dan berhala sebagai perantara dan bahkan mereka menyembah. Maka istilahnya orang kafir Quraisy dulu aja tahu, masa kita kagak gitu ya? Masa kita nggak tahu? Begitu kira-kira Pak Adi, beberapa hal yang berkaitan dengan yang apa namanya standar minimal nih, seorang mukmin dan seorang muslim. Kira-kira begitu Pak. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi ini hal-hal dasar yang orang awam pun bisa memahami, mengetahui bahwa ini ciri-ciri atau bisa disebut ciri-cirinya orang muslim gitu ya. Ya bisa juga, ya bisa juga. Jadi orang muslim itu tahu Allah itu esa gitu kan, Allah itu mewujud, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, kira-kira begitu. Kalau yang pertama kedua ini kan dua kalimat syahadat ya. Iya. Maksudnya. Cuma kalau hanya keberadaan Allah kan, kalau orang kafir dulu kan tadi Ustaz bilang juga orang kafir dulu juga percaya adanya Allah sebagai pencipta, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah kan. Betul. Jadi fail dia. Kira-kira begitu. Baik. Mungkin ada yang mau menambahkan sholat fajar, Pak Didi? Monggo silahkan, Pak Hartato. Pak Sesa. Pak Didi nggak ada suara nih. Kita selesai di segini doang Pak Didi. Bubar nih kita. Sebentar lagi masih lagi mikir. Siap. Ya, saya mencoba mengkaitkan dengan ini, tapi ternyata tidak bisa. Dengan apa itu Pak? Dengan fitrahnya Ibn Taimiyah, tapi ternyata nggak bisa. Bahwa tapi mungkin dia yang pertama bukan di tauhid tapi di wujudnya Allah. Allah itu ada. Bahwa itu fitrah dia. Jadi dia tidak perlu muslim untuk itu. Itu fondasi lebih awal lagi. Gitu. Betul. Orang jahiliyah pun dia percaya kalau yang menciptakan. Ya, sebenarnya ateis itu tidak ada. Yang ada itu adalah mendinai keberadaan Allah. Sahih, setuju Pak. Ateis itu bukan aja sebenarnya. Dia bukan ateis sebenarnya, tapi antiteis. Antiteis. Jadi dia menolak karena ada perilaku dan perbuatan dia sehingga ada dua kemungkinan, dia menolak atau dia sudah khatamallahu ala qulubihim. Jadi karena perbuatan dia yang cinta dunia atau bergelimang dengan dosa sehingga kemampuan dia untuk berpikir waras lagi tertutup. Salah satunya fitrah dia bahwa keberadaan Allah itu
keberadaan Allah itu adalah mutlak, itu tertutup juga gitu. Hmm. Jadi antara salah satu dua ini. Oke, baik. Mungkin itu. Ustaz, Mungkin yang di Facebook ada yang bertanya. yang di Facebook lah. Kalau mau bertanya kemana mereka? Biasa di komen, Pak. Oh, di komen. Iya. Loh, ini streamingnya masih ada ya. Iya, benar. Kalau ini kita buka pertanyaan. Siapa ini? Nurman Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Tungcung. Cuma absen doang. Siapa Mas Nurman Rahmat ini, Pak? Dari Tungcung. Oh, Mas Norman ya. Oh, beliau koki itu. Iya, di Norman. Chandra, Koki Chandra. kampung. Saya udah sering. Norman ya. Rajin selalu menyimak dari Hmm. Facebook. Kayaknya nggak ada pertanyaan juga, Ustaz. Mungkin bisa di... Oh, tumben Pak Adi nggak ada pertanyaan? Oh iya, biasa Pak Adi nanya. Sudah tadi. Melihat kondisi Ustadz Itu Husnul yang kayaknya. ini Ustaz, antara ini kan harus diketahui oleh, tapi ini bukan yang karena kan tadi yang percaya bahwa Tuhan itu ada itu non muslim pun ada. Bukan pembeda antara muslim dan non muslim kan, tapi Ya termasuk. ya. Karena tadi kan orang kafir kalau seorang percaya Allah ada yang kayak Kristen juga mereka percaya Tuhan, Yahudi juga percaya Tuhan. Yang bedanya kan yang poin keduanya. Betul, yang membedakan kan mereka percaya Tuhan itu seperti apa kepercayaannya kira-kira gitu. Nah, Kalau sekedar cuma tahu bahwasanya ada higher power gitu atau absolute power yang controlling segala sesuatu, ya semua percaya. Tapi kan bagaimana detail kepercayaan mereka itu yang membedakan kita dengan non muslim kira-kira begitu. harus diketahui di sini artinya setiap muslim harus mencari ilmu untuk mengetahui Allah itu bagaimana Allah itu. Ya dia harus mencari, dia harus belajar. Ya bahwasanya Allah itu wujud, bahwasanya Allah memiliki sifat, Allah memiliki ilmu dan seterusnya, pengetahuan. Rasulullah itu adalah nabi terakhir, dia harus nyari tahu gitu. Jadi kan ibaratkan gini, orang baru masuk Islam, masyhadu an la ilaha illallah wa syahadu Rasulullah, selesai. Udah gitu doang. Dia nggak cari tahu apa kewajibannya, misalkan sholat kewajibannya, zakat kewajibannya, yang nggak bisa disebut sebagai muslim gitu loh. Kira-kira begitu. Dia hanya bersyahadat doang terus udah selesai gitu. Nah, jadi ada minimum requirement itu, ada syarat minimal itu. Ya, jadi ini sebenarnya daftar hal-hal yang kalau kita mengaku sebagai Islam harus mencari tahu lebih banyak mengenai Allah kan, sisi Allah. Betul. Bagaimana pandangan Islam menurut Allah itu dalam pandangan Islam. Kemudian bagaimana Rasulullah sirahnya, perjuangannya, terus enggak Pak, itu terlalu detail Pak. Jadi gini, jadi misalkan masalah Allah ya, masalah ketuhanan misalkan. Masalah ketuhanan itu ada batasan dasarnya, misalkan memang wujud Allah, bahwasanya Allah itu esa, ya Allah itu memiliki sifat-sifat tertentu dan tidak harus masuk misalkan ketika sampai detail misalkan apakah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki telinga atau tidak. Itu nggak masuk pada ranah itu. Itu sudah membutuhkan dalil yang sangat detail, itu bukan masuk pada kategori ini gitu. Iya, maksudnya artinya dia harus belajar biar akhirnya dia paham dan tahu. Betul, dia harus belajar, tapi sejauh apa dia harus belajar? Nah, itu yang membatasi antara al-ma'lum bid darurah sama yang di luar itu gitu loh, yang advance-nya kira-kira begitu. Jadi batasannya itu loh, Pak. Jadi dia orang itu tahu tanpa harus istilahnya mengajarkan dalil tertentu gitu. Jadi udah tahu gitu aja gitu. Jadi dia belajar sekali, oh ya udah selesai. Kira-kira gitu. Ini ada kaitannya dengan why Islam is true juga sebenarnya Pak Didi ya. Why Islam ya mungkin ya, why Islam is true. Enggak juga sebenarnya, ini dia sudah mendeklar dia muslim, maka ini basic knowledge-nya dia.
Iya, tapi dia kan harus yakin gimana konsep ketuhanan itu kan. Nggak selalu harus 100% yakin. Secara umum dia mengetahui ada Tuhan. Secara umum dia tahu ada bahwa Nabi ini penyampai pesan Tuhan. Dia sudah bisa bersahadah dan dia terusin belajar. Yes. Begitu dia bersahadah, dia belum tahu yang detailnya. Apakah Allah itu memberi rezeki atau apa gitu. Mungkin secara detail dia nggak tahu. Ilmu kosmologi. Allah atau dia Allah itu Maha Pengampun yang luar biasa. Dia mungkin belum tahu secara detail, tapi secara umum dia tahu bahwa instingnya ada Tuhan dan pelajaran Islam lewat dari nabinya, maka ya udah tahu lah dia gitu. Jadi ini ya minimum requirement. Jadi contoh misalkan ya, ketika kita kemarin street dakwah di mana di Sentral itu sama teman-teman Filipina, itu mereka ketika duduk gitu Pak, sebelum prosesi syahadat itu jauh, ya mereka bilang ya, I believe that there is God, I believe that I know who is Muhammad, I know who is Muhammad and he is prophet of God. Jadi sebelum mereka mengucapkan asyhadu an la, jadi istilahnya itu sudah masuk pada kategori al-ma'lum bid-darurah, tanpa kita tanya where is the evidence of that Muhammad is the messenger of Allah misalkan from Quran or from hadis, nggak butuh gitu, dia udah tahu gitu. Kira-kira begitu. Jadi tanpa harus menghadirkan dalil, apalagi sampai detail, itu orang tuh sudah tahu, kira-kira begitu. Sudah mengakui ya? Mengetahui pasti. Kira-kira demikian. Ahlan Pak Rian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara semuanya. Pak Rian Semoga telat sehat nih. selalu. Kita kajiannya udah selesai. Ya, Penyampaian materinya tercepat ini. baru jam 10 biasanya kan. Iya. Kepala saya lagi error, Pak. Besok mau pulang. Semalam saya cuma tidur 3 jam. Sampai sekarang belum tidur. Besok pagi harus bertolak ke Berangkat ya Indonesia. besok ke Indonesia. Iya, Semoga sehat selalu, Pak. Flightnya jam 9, berangkat dari sini jam berapa? Jam 5, setengah 6 kali ya. Ya, semoga jangan sampai sakit. Siap. Nah, ada Pak Didi yang rokin. Pak Adi. Pak Didi mah jauh. Pak Didi Ya, pinjam Cathay Pacificnya besok. Silakan. Siap. Saya 2 minggu lagi insya Allah Masya Allah. ke Jakarta. Pak Didi setiap sebulan sekali. Iya. Alhamdulillah. Yang punya pesawat. Yang lain mungkin ada yang dari streaming juga nggak ada nih. Jadi Pak Rian, kita ini membahas tentang hal-hal dasar yang harus diketahui oleh seorang Muslim. Gitu. Jadi kalau dia nggak tahu hal itu, maka dia tidak disebut Muslim. Misalkan tauhid ya, masalah Allah. Misalkan dia mengetahui bahwasanya Allah itu ada, mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad itu adalah nabi utusan Allah, nabi terakhir, nabinya orang Islam, kemudian kewajiban sholat, kewajiban zakat, pokoknya hal-hal dasar gitu yang nggak perlu pemahaman dalil yang detail gitu ya. Jadi orang langsung tahu, dengar tahu, oh iya sholat wajib 5 kali sehari misalkan, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, Fatihah, ya itu kan itu disebut dengan al-ma'lum bid-darurah atau hal-hal yang istilahnya hal-hal dasar yang seorang muslim itu harus tahu. Jadi kalau dia nggak tahu itu ya nggak masuk pada kategori muslim. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak Adi bagaimana? Oke, kalau ada lagi mungkin biar insya Allah ini cukup bisa dipahami dan nanti mungkin teman-teman yang menyimak rekamannya juga bisa memahami mengenai beberapa hal tadi yang menjadi dasar hal-hal yang harus diketahui sebagai seorang muslim, dan setelah mengetahui akan lebih baik ketika dia mendalami sehingga semakin yakin dan semakin kuat iman dan Islam. Ketika dia tahu bahwa sholat adalah kewajiban seorang muslim 5 waktu,
dia akan mempelajari bagaimana melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana agar sholatnya bisa lebih berkualitas. Ketika dia, apalagi di sana misalkan ada bacaan Quran, berarti dia harus tidak hanya sekedar tahu, sholat itu wajib ya, tapi dia nggak melaksanakan. Nah, Iya. jadi memang di situ arahnya setelah diketahui, langkah selanjutnya adalah bagaimana dia mengamalkan apa yang dia ketahui itu, kalau memang itu sebuah kewajiban. Dan ketika yang terakhir kan mengenai perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, nah, dia harus berusaha Ya, larangan-larangan. ya larangan-larangan, berarti dia harus sekuat-kuatnya untuk bagaimana menghindari dari larangan itu. Dan kalau ketika yang tadi yang nomor 2 mengenai keyakinan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir, dia yakin itu, dan walaupun belum nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi yakin bahwa ini adalah utusan Allah. Nah, itu bagiannya. Sehingga semua hadis-hadis yang sahih yang memang dicontohkan oleh Rasulullah itu diikuti. Dan ada motivasi, keinginan juga harus mengetahui lebih banyak bagaimana sirahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sistem politiknya Rasulullah, bagaimana cara berekonominya Rasulullah, bermuamalah dan sebagainya. Jadi ini baru memang istilahnya kulit di depan untuk orang awam harus tahu, oh ini harus tahu. Dan konsekuensi lebih lanjut sebagai seorang muslim adalah mendalami, karena mendalami dan mengamalkan. Karena tidak mudah untuk masuk surga, tapi masuk neraka itu sangat mudah. Kita perlu perjuangan untuk bisa masuk surga. Kira-kira itu Ustaz ya, kesimpulan dari Baik. Betul Pak, terima kasih closing statementnya. kita tutup dengan berdoa deh Ustaz, sekalian untuk doa besok Ustaz mau buat jalan nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه واصلحنا في ذريتنا وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مؤمنين اللهم توفنا ساجدين راكعين مطيعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعوا أحسنه اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم ربنا تقبل منا وكل جميع عباداتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم وما تأخر كبيرها وصغيرها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, jadilah yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong, dan kita doakan mudah-mudahan besok Ustadz Husnul akan safar ke Indonesia dan Mudik. selamat, lancar, dan dilancarkan, diselamatkan. Amin. Kembali lagi ke Hongkong untuk membersamai kita semua. Dan marilah kita akhiri halaqah malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.